Satu hal positif yang dimiliki oleh Triber adalah ketika kita misalkan udah keluar atau masuk mobil, kita menjauh, lihat, dia mengunci secara otomatis, baik membuka atau menutup mobil. Hal pertama yang kita rasakan di Triber ini ketika kita bawa jalan raya, yaitu pertama nih setirnya enteng sekali, dan untuk perpindahan koplingnya dia beda. Nih, saya menginjak kopling ini dia serasa agak slow respon aja gitu. Dan untuk responsif mesinnya nih, begitu kita gaspol, dia tidak terlalu sigap dan dia cenderung lambat. Tapi di beberapa putaran, mungkin di putaran di bawah 3000 rpm dia terasa oke lah, lumayan gitu di Triber ini. Dan mobil ini saya bawa kebetulan di 80 km per jam, dan jalan di jalan biasa dia cenderung cukup stabil. Memang agak sedikit limbung, tapi limbungnya bukan yang limbungnya parah banget sih, dia masih bisa ditoleransi. Dan ini bandingan suspensinya tergolong cukup enak, cukup nyaman, dia cukup pas, tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras. Tapi memang dia sedikit agak ke arah empuk bandingan suspensi dari Triber ini. Sebenarnya yang saya penasaran tuh transmisi otomatisnya, karena otomatis yang dimiliki oleh Triber ini dia berbeda sendiri. Dia tidak menggunakan transmisi AMT yang biasa gitu ya. AMT-nya infonya dia menggunakan AMT ini, dia bisa bekerja seperti transmisi otomatis yang konvensional. Jujur saya sangat penasaran dengan transmisi otomatisnya dari Renault Triber, tapi sayang sekali mobilnya belum ada, mobil tesnya belum ada, karena unit yang kita coba ini harus nggak ada dulu. Ya, nah untuk setir, tadi saya udah jelaskan aja, setirnya cukup enteng. Tapi bagaimana feelnya? Nah, untuk feel dari setir ke jalan, dia feedbacknya dikit, dia nggak banyak feedback, karena memang dia setirnya udah IPS alias Electric Power Steering. Jadi memang kalau untuk dipakai di dalam kota atau di tol dengan kecepatan yang agak tinggi, dia memang rada ini sih, rada feelnya tuh kadang ada kadang enggak gitu. Jadi nggak setiap waktu tuh kita merasa nih setirnya ada feelnya gitu. Oh nggak juga sih. Tapi ini pas kok buat di dalam kota, dan kita bawanya santai. Benar-benar saya suka dengan karakter mobil ini, karena dia pas, dan memang setirnya enteng sekali, karena dia sistem setirnya tuh dia sudah IPS alias Electronic Power Steering. Satu lagi yang penasaran, sekarang kita akan coba menyalip, apakah dia bisa. Wih, dia pengendaliannya cukup oke. Tadi begitu saya misalkan belokkan setir ke kanan, dia terasa pengen cepet banget ini mobil berpindah jalur. Jadi pengendalian dia cukup baik, dan terasa cukup mantap untuk mobil mini MPV seperti Triber ini. Walaupun memang cc-nya kecil sekali, dia cuma 1000 cc 3 silinder, dan memiliki tenaga yang nggak terlalu besar. Dia di kisaran 72 HP dengan torsi 96 Nm. Tapi jujur sih, membawa mobil ini oke-oke aja gitulah, pas-pasan gitu. Untuk peredaman kabin sendiri, Triber ini sebenarnya tergolong standar aja. Dia tidak terlalu buruk dan tidak terlalu jelek. Tapi memang ada beberapa kondisi di mana tuh dia suara ban tuh bener-bener masuk ke dalam kabin. Contohnya ketika kita bawa mobil ini di jalan yang agak bergelombang, atau enggak jalan yang agak kurang bagus gitu, atau misalnya bumpy, dia kadang tuh ada suara ban yang masuk ke dalam kabin nih. Seperti ini, dia ada sedikit road noise yang
agak mengganggu, dia geduk-geduk gitu dikit, tapi itu masih dalam batas toleransi. Dan banyak nanya bagaimana dengan transmisi manual di Triber ini. Untuk transmisi manualnya saya rasa dia tergolong oke, dia cukup pas, dan koplingnya dia ini sangat enteng sekali nih, koplingnya nih dia enteng banget, dan perpindahannya dia oke lah, dia normal gitu, perpindahannya dia standar, tidak ada masalah yang berarti. Dan memang dia perpindahan itu agak unik, dia memang untuk mengarahkan posisi mundur dia ke kiri ke atas, bukan seperti standarnya mobil yang sering kita lihat tuh transmisi manual, dia mundurnya dia di bawah gigi 5, tapi di Triber ini tidak, dia ditempatkan di sebelah posisi gigi 1. Sebenarnya memang ada kendala sih untuk transmisi manual yang seperti itu. Kalau misalkan kita lagi mundur dan pengen pindah gigi 1, apalagi kalau lagi muter dan kita nggak punya jarak yang cukup, itu ya kadang kita tuh sering makan jalan orang. Ya juga sih, memang posisi persnelingnya bukannya tidak nyaman, tapi agak kurang aja gitu, kurang pas buat orang Indonesia, karena jarang orang tuh ngelihat persnelingnya kayak gini. Dia posisi R dia rada di atas, biasanya kan di bawah gitu. Memang beberapa orang belum terbiasa dengan transmisi manual kayak gini, tapi mungkin beberapa orang juga udah terbiasa banget dengan transmisi manual yang posisi R-nya itu tuh dia ada di sebelah gigi 1. Oke, sesuai janji saya, sekarang kita akan coba tes tanjakan yang terjal. Ini kebetulan di Dago entah Dago apa saya lupa, Dago Green Park kalau nggak salah, atau Cita Green Park. Di sini banyak sekali tanjakan dan turunan yang cukup terjal. Sekarang kita akan coba turunan dulu. Ini sebenarnya turunannya agak terjal sih. Sekarang kita coba apakah dia mampu menahan mobil 1000 cc ini 3 silinder. Oke. Ini turunannya sangat amat terjal sekali. Kita akan coba. Ya sebenarnya kalau nurunin mobil kayak gini itu benar-benar harus apa sih namanya, kita harus benar-benar pakai gigi 1, nggak bisa pakai gigi selain 1, karena tuh benar-benar membahayakan keselamatan. Tapi ini mobil cukup kuat untuk dibawa di turunan yang cukup ekstrim seperti ini. Dan kita memang tetap perlu menginjak rem. Jadi nggak hanya dia engine brake, tapi tetap aja kita harus sambil menginjak pedal rem. Sekarang kita akan coba nanjak. Ini tanjakannya juga cukup ekstrim. Kita coba di 1 dan kita akan coba berhenti. Oke, ini ada slot kosong. Nah, gigi 1 kita coba gas. Dan memang karena ini transmisi manual, makanya kita harus benar-benar memiliki skill yang lebih akurat sambil kita injak handbrake supaya tidak turun mobilnya. Lihat nih, wih, normal-normal aja loh. Ini padahal tanjakannya ekstrim, tapi dia memang ada spin dikit. Begitu kita menginjak gas tuh memang dia ada sedikit wheel spin, tapi tidak masalah nih. Dan Triber ini benar-benar cukup kuat di tanjakan. Lihat nih, saya pakai gigi 2, kecepatan dia di kisaran 23 km/jam. Ternyata nggak ada masalah bagi mobil MPV 1000 cc 3 silinder. Lihat nih, saya tinggal injak gas. Yang penting kita jangan pindahkan gigi terlalu tinggi, karena tuh bisa meresikokan jatuh. Maksudnya turunannya bakal curam gitu. Tapi ternyata enggak di mobil ini. Ya normal-normal aja gitu. Setelah kita coba mobil ini di tanjakannya terjal, bagaimana dengan performa dan kehematan dari Renault Triber ini? Berbicara mesin Triber, dia memang 1000 cc 3 silinder,
Dan banyak yang bertanya apakah mesin ini getarannya cukup terasa. Nah, untuk getaran di idle seperti ini dia gak ada getaran sama sekali ya, benar-benar minim getaran. Tapi memang di kaki itu memang ada sedikit getaran, tapi itu tidak terlalu banyak. Dan getaran tersebut ini bukan terjadi di ini ya, bukan cuma terjadi di kaki saya, tapi di perpindahan juga dia ada beberapa kondisi dia tuh ada getaran dikit, yaitu ketika kita misalkan pindah gigi, misalkan gigi satu nih kita gas dikit, dia tuh ternyata ada sedikit getaran. Entah getaran apa saya nggak paham, tapi memang dia ada getaran di beberapa kondisi. Misalkan di gigi 1 pindah gigi 2 atau di gigi 3, dia memang ada getaran dikit di putaran bawah. Nah, untuk data akselerasi 0 sampai 100 km/jam untuk Triber bertransmisi manual ini, dia baru tuntas di 16,4 detik. Memang bukan angka yang cepat untuk sebuah mini MPV, karena kita tahu nih mesinnya memang kecil, dia cuma 1000 cc 3 silinder, dan tenaganya juga ya nggak gede-gede amat lah. Dia 72 PS dengan torsi 96 Nm. Makanya dia memang untuk akselerasinya memang dia agak lambat, tapi masih dalam batas toleransi. Untuk konsumsi BBM-nya, dia di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km/jam. Triber manual dia bisa mencatat di kisaran 12,9 sampai 13, tepatnya dia 13 km per liter untuk rute dalam kota. Sedangkan di rute tol di kecepatan rata-rata 90 km/jam seperti lagi saya bawa ini, dia memang putaran mesinnya agak tinggi. Memang dia di 100 km/jam dia berputar di kisaran 3.400 sampai 3.500 rpm. Tapi memang konsumsi BBM di tol dia tidak beda jauh dengan dalam kota, dia di kisaran 15,9 km per liter. Angka yang masih bisa ditoleransi, tapi ini sudah cukup untuk mini MPV seperti Triber ini. Di lain sisi, ada beberapa hal yang agak mengganggu dari Renault Triber ini. Ya, ternyata begitu kita bawa mobil ini, ternyata ada beberapa hal yang sebenarnya agak mengganggu, tapi itu bukan hal yang buruk. Pertama adalah bunyi klaksonnya. Silakan dengar. Tin kecil. Dia tuh kurang satu lagi gitu klaksonnya. Silakan dengar lagi. Bunyi klaksonnya dia bukan kurang berwibawa, tapi dia kurang satu lagi tuh klaksonnya. Jadi bunyinya kurang kencang. Lantas yang kedua, yang mengganggu lagi itu AC-nya, dia ternyata nggak begitu dingin. Jadi begitu kita misalkan lagi cuaca panas seperti ini, saya biasanya style itu speed fan-nya tuh dikencangin aja, karena dia speed fan 1 dengan temperatur paling dingin juga dia mungkin kipasnya tuh kurang kencang untuk mengalirkan AC ke dalam mobil. Jadi memang AC itu agak kurang begitu dingin. Tapi begitu kita misalkan udah di bawah jalan, AC-nya dia udah terasa cukup dingin. Tapi memang kalau misalkan kita lagi stop and go, memang sistem AC-nya dia kurang begitu dingin. Kemudian yang ketiga adalah memang posisi mengemudinya dia tidak terlalu ergonomis, tapi mungkin lebih baik lagi jika ditambahkan ini pengaturan head adjuster di kursi driver, terutama untuk yang postur tubuhnya tuh tingginya di bawah 160 cm tuh mungkin sangat tolong banget dengan pengaturan head adjuster di kursi. Tapi terlepas dari kelemahan dari Renault Triber itu, kami tetap senang dengan Renault Triber karena fitur unggulan ini. Ya, ada beberapa hal positif yang dimiliki oleh Triber. Pertama adalah sistem multimedianya. Saya sangat suka dengan sistem multimedia Triber karena dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto yang akan memudahkan kita kalau misalkan kita mau akses Google Maps, dengerin lagu, Anda tinggal colokan USB Anda dan kabel data ke HP Anda dan langsung terkoneksi ke sistem multimedia. Itu yang sangat saya suka di Triber. Lantas yang kedua adalah AC-nya, dia juga bukan cuma pendingin, dia juga punya pemanas AC, sehingga kalau misalkan lagi kedinginan atau misalkan hujan gede dan udaranya dingin, AC itu tuh membantu karena membuat
suasananya jadi anget gitu, nggak menggigil. Lantas yang ketiga adalah safety-nya ini benar-benar luar biasa. Traber tipe tertinggi seperti mobil tes yang saya pakai ini, dia punya 4 buah airbag. Jadi bukan cuma di driver dan penumpang, tapi di sisi kursi driver dan kursi penumpang depan. Lantas kuncinya juga saya suka. Ya, kuncinya berbentuk seperti ini, dia display key seperti ini. Dan ini benar-benar saya suka karena dia sistem kuncinya tuh dia begitu kita misalkan meninggalkan mobil itu akan mengunci secara otomatis. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan pemilik mobilnya datang, langsung mobil itu ter-unlock secara otomatis, dan sistem mobil ini ngerti tuh bahwa pemiliknya tuh datang ke mobilnya gitu. Ini memang cuma di tipe RAC, tapi itu tidak masalah sama sekali. Bener-bener kaget sih saya, RAC punya smart key yang punya fitur seperti ini, yaitu akses buka keluar masuk mobil itu dengan sangat mudah. Serta satu lagi hal positif berikutnya yang dimiliki oleh Triber adalah speedometer digital. Ini nggak ada di rivalnya. Dan satu lagi tadi saya lupa jelaskan, dia juga sistem AC belakang dia murni double blower, bukan rear air circulator seperti di rivalnya atau kompetitornya. Ini benar-benar membuat AC yang di depan ini dinginnya sama seperti di belakang. Benar luar biasa untuk Triber. Dan banyak yang bertanya harganya berapa. Untuk Triber RXZ yang mobil tes ini yang saya lagi coba, itu dia harganya 188 juta rupiah on the road Bandung. Ada juga versi Matic-nya dengan selisih harga 5 juta. Tapi saya juga penasaran sih sebenarnya transmisi otomatis ini, karena sayangnya belum ada mobil tesnya. Nanti kalau misalkan ada mobil tesnya, kita akan coba lagi yang transmisi AMT-nya. Jadi mungkin begitu aja pengetesan Triber transmisi manual. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar juga di bawah, dan pastikan subscribe ke channel saya bagi yang belum, dan follow juga Instagram saya dan Instagramnya Rinot Andalan di sini. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.